Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dari Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reaksi inti pada mata kuliah Fisika Inti yang diampu oleh dosen Ibu Weli Anggraini MSI. Oke, langsung saja. Reaksi inti itu apa sih? Reaksi inti ini pada dasarnya adalah interaksi antara proyektil yang terdiri dari partikel dasar, neutron atau inti multinukleon dengan suatu inti target. Akibat interaksi tersebut dapat berupa penghamburan proyektil atau eksitasi inti target yang diikuti oleh transformasi nuklir menjadi inti lain dengan cara menangkap atau melepaskan partikel subatomik. Oke, selanjutnya ada perbedaan antara reaksi kimia dan reaksi inti. Nah, kita akan bahas perbedaan reaksi kimia terlebih dahulu. Oke, yang pertama, reaksi kimia ini atom diubah susunannya melalui pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Yang kedua, hanya elektron dalam orbital atom atau molekul yang terlibat dalam pemutusan dan pembentukan ikatan. Kemudian yang ketiga, reaksi diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang relatif kecil. Kemudian yang keempat, yaitu laju reaksi dipengaruhi oleh suhu, tekanan, konsentrasi, dan katalis. Kemudian perbedaannya antara reaksi inti. Nah, kalau reaksi inti ini dia itu yang pertama, unsur atau isotop dari unsur yang sama dikonversi dari unsur yang satu ke unsur yang lain. Kemudian yang kedua, proton, neutron, elektron, dan partikel dasar terdapat saja terlibat. Kemudian yang ketiga, reaksi diiringi dengan penyerapan atau pelepasan energi yang sangat besar. Kemudian yang keempat, yaitu laju reaksi biasanya itu tidak dipengaruhi suhu, tekanan, dan katalis. Kemudian notasi reaksi inti. Nah, reaksi inti yang merupakan proses transformasi inti atom target yang umumnya terjadi melalui penembakan inti atom target dengan proyektil. Nah, dengan X itu sama dengan inti atom target, A itu sama dengan partikel penembakan proyektil, B itu sama dengan partikel yang terpancar atau ejektil. Kemudian Y itu merupakan inti produk atau rekotil. Nah, kemudian secara singkat untuk menyatukan reaksi inti dapat ditulis dalam bentuk notasi BET. Bentuk umum dari notasi BET yang menggambarkan reaksi di atas dapat dilihat. Nah, dalam notasi BET ini, inti target digambarkan di dalam kurung proyektil dan di ejektil itu ditulis di dalam kurung dan terpisah dengan tanda koma. Sebagai pemisah di belakang kurung ditulis inti produk. Mengenai mekanisme reaksi inti. Nah, Weisskopf menjelaskan bahwa mekanisme reaksi inti dapat dibayangkan seperti pada peristiwa jatuhnya berkas cahaya pada sebuah permukaan. Dalam hal ini, sebagian berkas cahaya diserap oleh bidang dan sebagian lagi akan dipantulkan. Dalam reaksi inti, sebagian zarah proyektil akan dihamburkan dan sebagian lainnya diserap oleh inti atom target. Oke, selanjutnya yaitu tahap-tahap reaksi inti menurut Weisskopf. Yang pertama yaitu tahap zarah bebas. Nah, menurut Flashback, pada tahap penyerapan terdiri dari tumbukan dua benda. Hal ini berarti bahwa jika zarah proyektil adalah nukleon tunggal, maka zarah tersebut akan berinteraksi dengan sebuah nukleon di dalam inti dan mampu menaikkan energi nukleon ke state energi yang lebih tinggi seperti jika nukleon penumpuk dapat meninggalkan inti, maka akan terjadi reaksi langsung. Jika nukleon penumpukan dapat meninggalkan inti, maka akan terjadi interaksi yang lebih kompleks. Namun tersebut dia itu akan berinteraksi dengan nukleon inti atom sehingga mengekstasi inti dalam suatu state kolektif dan sebuah nukleon dan meninggalkan inti. Kemudian yang kedua itu tahap inti majmuk. Nah, pada tahap ini sebagian besar zarah yang diserap dari tahap pertama dia itu dihamburkan kembali dalam hamburan
elastis majemuk. Sering lainnya membentuk inti majemuk atau menuju ke tahap akhir melalui reaksi langsung. Kemudian yang tahap ketiga yaitu tahap akhir. Nah, pada tahap akhir ini majemuk mengalami disintegrasi dan memancarkan zarah untuk membentuk inti baru yang stabil. Jika inti majemuk tidak berbentuk, maka pada tahap akhir terjadi reaksi langsung, antara lain melalui reaksi Knaukat, reaksi stripping, reaksi pick up, kemudian ada juga yang namanya reaksi fisi, reaksi fusi itu. Kemudian selanjutnya itu mengenai kekekalan pada reaksi inti. Nah, kekekalan pada reaksi inti ini yang pertama itu kekekalan massa proton dan neutron. Nah, kekekalan massa proton dan neutron ini kecuali pada interaksi peluruhan beta. Nah, pada semua reaksi nuklir lambat, jumlah proton dan jumlah neutron itu selalu konstan, sehingga nomor massa awal dan akhir reaksi kontan. Dengan kata lain, muatan dan massa reaktan sama dengan muatan massa produk. Yang kedua yaitu kekekalan momentum. Nah, inti majemuk pada kekekalan momentum ini itu adalah persenyawaan inti target dan proyektil yang berada pada keadaan tereksitasi dari hukum kekekalan momentum linear. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai harga Q reaksi. Nah, dalam reaksi inti, energi harus kekal. Energi yang diperlukan itu supaya hukum kekekalan energi ini terpenuhi atau energi penyimpangan itu disebut dengan harga Q dari reaksi inti tersebut. Reaksi nuklir seperti halnya reaksi kimia biasanya selalu disertai dengan pengeluaran dan penyerapan energi Q. Nah, yang pertama itu ada pada sebuah reaksi eksotermik. Dia ini terjadi kehilangan massa saat reaksi, kemudian terjadi pelepasan sejumlah energi harga Q positif. Kemudian yang kedua itu ada pada sebuah reaksi endotermik. Nah, dia ini terjadi peningkatan massa dalam reaksi, kemudian dibutuhkan juga energi biasanya dalam pembentukan energi kinetik dari partikel yang ditembakkan. Nah, kemudian pada sebuah reaksi endotermik ini, yaitu harga Q-nya itu negatif. Selanjutnya, ambang energi reaksi inti. Ambang energi reaksi inti merupakan energi minimum yang diperlukan agar reaksi inti dapat berlangsung. Dari pengertian ini, maka ambang energi tidak penting dalam reaksi eksoergik, tetapi sangat penting untuk kelangsungan reaksi endoergik. Harga dari ambang energi pada reaksi endoergik sama dengan min Q, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa fraksi M per M plus M dari energi kinetik proyektil EA itu digunakan untuk energi eksitasi inti majemuk. Terus selanjutnya parameter reaksi inti. Peluang zarah penembak untuk berinteraksi dengan target adalah dengan menggunakan konsep penampang. Setiap zarah target memiliki suatu bidang dengan luas tertentu yang disebut dengan penampang terhadap zarah datang. Setiap zarah datang yang masuk di dalam bidang ini akan berinteraksi dengan inti target. Nah, jika ada sebuah lempeng material dengan luas A dan ketebalannya dx, jika materi tersebut mengandung n atom persatuan volume, maka jumlah total inti berpenampang tau untuk interaksi tertentu, maka penampang bersama semua inti dalam lempeng tersebut adalah n atau dx. Nah, jika terdapat n zarah penembak, maka banyaknya zarah penembak yang berinteraksi adalah dn. Dalam lempeng tersebut itu memenuhi persamaan min dn per n itu sama dengan n tau a dx per a. Lalu ini kita integralkan kiri dan kanan, hasilnya integral n0 dari dn per n sama dengan min n tau integral
X. 0 dari X dx. Itu hasilnya adalah N sama dengan N0 E pangkat min N tau X. Lalu selanjutnya adalah tampang lintang reaksi. Ini adalah kebolehjadian setiap zarah proyektil untuk melakukan semua tumbukan sama dengan N per I dan juga sama dengan luas tampang lintang inti target dibagi dengan A. Jika terdapat N inti target persatuan volume dalam bahan target atau NA delta X sedemikian hingga berkas proyektil dapat mencapai target, maka masing-masing inti target memiliki tampang lintang tau dan nilai tau-nya itu dapat dicari dengan tau sama dengan N per I per A dikali N A delta X. Nah, tampang lintang ini menyatakan jumlah zarah hasil ringan, persatuan waktu, persatuan flux, zarah datang per inti target. Lalu selanjutnya adalah tampang lintang Coulomb. Nah, hamburan elastis dari zarah-zarah bermuatan berenergi rendah dapat ditentukan secara murni, yaitu dengan menggunakan gaya Coulomb. Nah, berikut ini persamaannya, yaitu d tau per d ohm sama dengan D pangkat 2 per 16 sin pangkat 4 setengah theta. Nah, pada tumbukan biasa itu jarak R minimal bergantung pada sudut hambur theta, yaitu R minimal sama dengan D per 2 dikali 1 per sin setengah theta ditambah 1. Nah, selanjutnya adalah tampang lintang neutron. Di situ ada gambar, diambil dari buku juga. Pada umumnya, penampang lintang reaksi itu reaksi penangkapan neutron itu berbanding terbalik dengan kecepatan neutron. Kenyataan ini dinamakan hukum 1/V. Lalu selanjutnya kita membahas reaksi fisi, yaitu reaksi pembelahan nuklida menjadi 2 atau lebih nuklida yang baru, atau reaksi pembelahan inti atom berat menjadi beberapa inti atom ringan dan partikel elementer disertai pelepasan energi yang besar. Nah, misalnya untuk fisi kita contohkan uranium. Nanti kita contohkan Zr juga, dituliskan sebagai U, N, F dan hasil-hasil fisinya. Yang pertama itu 235U92 ditambah N itu menghasilkan A1XZ1 ditambah A2XZ2 ditambah Nu N. Nu N ini adalah energinya. Lalu yang kedua 97Zr40 itu ada energi peluruhan beta itu menghasilkan 9741NB, terus kita kasih energi peluruhan beta lagi itu menghasilkan 97MO42. Selanjutnya adalah reaksi fisi berantai. Ini ada gambarnya. Setiap reaksi fisi itu menghasilkan 2-4 neutron. Nah, jika neutron yang dihasilkan itu menembakkan inti lain, misalnya U235, akan terjadi lagi fisi, reaksi fisi dan seterusnya gitu. Jadi ini digambar misalnya yang kuning kecil ini neutron itu ditembakkan ke U235, itu nanti hasilnya adalah U214, itu ada yang kuning ini. Nah, ini yang kayak ada cahaya warna kuning itu waktu tumbukannya berakhir, jadi duar gitu. Nah, hasilnya ini ada yang oranye, ada yang kuning. Nah hasilnya yang kecil-kecil ini nanti dia tumbuhkan lagi sama kayak yang awal ini lagi. Jadi neutron satu ini dimisalkan dia tumbuhkan lagi sama inti U235 lagi. Nah, nanti hasilnya ini. Begitu seterusnya. Nah, reaksi fisi berantai ini adalah sederetan pembelahan inti di mana neutron-neutron yang dihasilkan itu dalam tiap pembelahan inti menyebabkan terjadinya pembelahan inti-inti yang lain. Reaksi fisi berantai ada 2 macam, yaitu reaksi fisi berantai terkendali sebagai dasar untuk membuat PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Terus yang kedua adalah reaksi fisi berantai tak terkendali, yaitu sebagai dasar untuk membuat bom atom. Nah, untuk menghasilkan reaksi fisi berantai itu cukup sulit ya.
Karena itu dibutuhkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Yang pertama itu harus menggunakan teknologi canggih yang super. Terus yang kedua itu uranium yang dipakai itu adalah uranium 235 yang ternyata di alam itu hanya ada 0,71% dari alam ini. Terus yang ketiga itu neutron yang dipakai itu harus mempunyai energi yang cukup atau energi termalnya cukup besar. Terus cara mendapatkan reaksi fisi berantai itu adalah dengan memperbesar konsentrasi U235 atau menghasilkan reaksi fisi berantai yang tidak terkendali. Yang pertama kita bahas reaksi berantai tidak terkendali. Nah, reaksi berantai tidak terkendali ini dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Untuk satu pembelahan aja itu rata-rata energi yang dibebaskan itu adalah sebesar 208 MeV. Nah, reaksi berantai yang tidak terkendali itu terjadi ketika neutron yang dihasilkan itu lebih dari 1 dan rata-ratanya itu 2,5 neutron sekali pembelahan, dan ini menumbuk inti lain dan proses ini berlangsung terus-menerus. Energi yang terlepas akan terjadi sangat cepat sehingga terjadi ledakan seperti dalam bom atomik. Nah, begitu. Jadi dari 2,5 neutron ini nanti akan menumbuk inti-inti yang lain dan ada lagi neutron yang baru numbuk lagi, karena itu hasilnya terjadi ledakan. Selanjutnya adalah reaksi berantai tidak terkendali. Nah, ini dilakukan dengan cara membatasi jumlah elektron yang membelah inti dalam lingkungan inti atau mengkondisikan tiap pembelahan inti menyumbang hanya satu saja neutron yang akan menyebabkan pembelahan satu inti lainnya. Nah, jadi kalau reaksi berantai terkendali ini dibuat sedemikian sehingga satu inti itu saat pembelahan hanya menghasilkan satu neutron, sehingga dari satu neutron ini akan membelah inti yang lain dan hanya menghasilkan satu neutron lagi. Jadi begitu. Jadi dia terkendali sehingga tidak menghasilkan bom atau tidak menghasilkan ledakan. Nah, manfaat dari reaksi nuklir ini itu yang pertama membuat suatu nuklida dari nuklida yang lain atau disebut transmutasi. Lalu yang kedua mengubah nuklida yang tidak radioaktif menjadi bersifat radioaktif, yaitu istilahnya kita memproduksi radioaktif. Lalu yang ketiga membuat unsur transuranium, yaitu unsur yang nomor atomnya di atas 92. Kenapa harus dibuat? Karena di alam tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mereka terlalu tidak stabil gitu. Jadi kalaupun di alam ada itu paling baru sebentar dia sudah meluruh karena saking tidak stabilnya. Unsur nomor atom semakin besar itu semakin tidak stabil, ya kan? Lalu menentukan massa atom. Terus yang terakhir itu manfaatnya adalah menghasilkan energi yang besar, yaitu sumber energi bisa untuk PLTN, terus untuk alat-alat militer, terus bisa juga untuk membuat bom segala macam kayak gitu. Cukup sampai di sini penjelasan dari kelompok 9. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah penyebutan atau penjelasan yang kurang jelas untuk teman-teman semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan di e-learning, sudah ada forumnya, nanti kami akan jawab segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.